Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita. Sebentar. Maafkan ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara jasmani dan secara rohani. Marilah kita manfaatkan kesehatan ini dalam rangka untuk menambah takarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengkaji ulum diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Khususnya pada saat ini kita akan mengkaji tentang masalah risalah aqaid. Pada pembahasan yang kedua ini adalah sebagai kelanjutan pembahasan sebelumnya tentang dasar-dasar untuk memahami apa yang dimaksud dengan aqaid. Aqaid adalah jamak daripada akidah. Bagaimana kita berusaha untuk mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 istilah yang saling melengkapi, yang menjadi sinonim ya, yaitu istilah akidah, kemudian tauhid, dan juga usuluddin. Akidah juga bisa disebut dengan keimanan ataupun keyakinan kepada sesuatu yang ghaib, yang bersifat metafisis atau metafisika, yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera ya. Sehingga ini membutuhkan keyakinan ketimbang penalaran secara logis atau secara akal. Di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menyampaikan ciri khas tentang orang yang bertakwa, itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu adalah ciri khas yang paling menonjol. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Itu adalah mereka yang mengimani kepada yang ghaib. Inilah yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang non-mukmin. Orang mukmin mendahulukan keyakinan daripada logika semata-mata. Karena tidak mesti apa yang ada itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita jangkau dengan panca indera lainnya. Tapi ada, ya misalnya angin. Angin itu kan ada,
tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan hembusannya misalnya ya. Kemudian otak manusia ya itu juga ada tapi tidak bisa terlihat dari luar, namun ada dampaknya. Nah, kemudian ada istilah tauhid yang artinya adalah esa atau tunggal, merujuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Dan ini tauhid adalah inti daripada ajaran tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sila pertama di Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada juga istilah usuluddin, yaitu pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama atau dasar-dasar agama. Setiap orang Islam harus memahami dan meyakini ajaran ini, memiliki pemahaman yang utuh tentang masalah usuluddin ini. Kemudian ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ini adalah untuk menguatkan bahwa dalam masalah keyakinan, yaitu dalam hal ini adalah dalam hal akidah, itu manusia bertingkat-tingkat, khususnya seorang mukmin nih. Tingkatan yang paling dasar itu taklid. Dia menerima suatu keyakinan tanpa mengetahui alasan-alasannya. Di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang masalah itu. Karena kalau kita mengikuti tanpa dengan landasan ilmu, itu adalah taklid. Dan nantinya pertanggungjawaban itu adalah secara pribadi-pribadi. Tanggung jawabnya bukan kepada orang yang kita ikuti nanti di akhirat, tetapi kepada kita masing-masing yang mengikutinya. Apakah mengikuti dalam hal kaitannya muamalah, apalagi kita mengikuti dalam kaitannya masalah ibadah. Muamalah adalah hablum minan nas, interaksi kita dengan manusia pun kita tidak boleh ikut-ikutan, karena semuanya itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Apalagi dalam masalah ibadah, yang kita ketahui masalah ibadah atau akidah ini adalah harus ada niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah ilmu yakin. Suatu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu yang bersifat teoritis. Ilmu yang bersifat berlandaskan kepada kajian-kajian teori. Ini disinggung di surat At-Takatsur 1-5. Bahwasanya sifat manusia itu suka berlomba-lomba ya, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak dunia. Dan mereka baru tersadar itu kalau sudah mendapatkan imbalan. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kalian akan mengetahui. Kemudian kalian akan mengetahui kala law ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian mengetahui dengan ilmu keyakinan, jadi nanti baru dia tersadar bagaimana hatta zurtumul maqabir itu ya, ketika dia mendapatkan imbalan harta duniawinya yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan akhirat, maka dia hanya menyesal. Pada saat di alam barzakh dia mendapatkan pertanyaan ya tentang masalah nikmat-nikmat yang ada di dunia dulu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, pada ayat yang terakhir.
Kemudian setelah tingkatan yang kedua ini meningkat adalah ainul yakin. Suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan mata kepala secara langsung tanpa perantara. Nanti adalah latarawunal jahim, orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya tidak digunakan untuk kepentingan akhirat nanti. Ya. Jadi untuk kepentingan akhirat nanti, maka mereka akan melihat neraka al-jahim, mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Summa la tarawunnaha ainal yakin, summa la tus'alunna yauma idzin anna. Jadi mereka melihat dengan ainul yakin, dengan mata secara langsung. Nah, baru yang paling tinggi adalah hakul yakin, suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan dan penghayatan, pengamalan secara empiris, secara indrawi langsung. Ya, barangkali kalau dalam hal akidah ini adalah sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat pada saat peristiwa Isra Mi'raj, dilihatkan bagaimana pemandangan surga, bagaimana pemandangan neraka, maka insya Allah ya, dalam hal ini adalah sampai pada derajat yang hakul yakin, betul-betul keyakinan yang pasti yang diperoleh melalui pengamatan dan penghayatan secara langsung. Nah, berikutnya ini adalah sebagai review, murajaah bagian-bagian pembahasan dalam akidah Islamiyah. Ini meliputi 4 pembahasan, yaitu bagian pertama adalah al-ilahiyat. Bagian ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi sifat-sifatnya, asma atau nama-namanya, maupun perbuatan-perbuatannya, yaitu af'alullah, dan ditambah dengan apa yang harus diyakini seorang hamba perihal Tuhannya. Inilah pembahasan dalam masalah ilahiyat, yang kalau dalam rukun iman itu adalah rukun iman yang pertama, dan juga ada irisannya dengan rukun iman yang keenam, karena dengan takdir Allah Ta'ala di sini ya. Kemudian bagian yang kedua adalah an-nubuwat, masalah kenabian. Kalau ilahiyat adalah ketuhanan, kalau an-nubuwat adalah masalah kenabian. Bagian ini membahas segala sesuatu yang terkait dengan para nabi, shalawatullahi alaihim jami'an. Dari sifat-sifat kemaksuman, artinya adalah sifat al-ismah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu memiliki sifat maksum ya, dijaga dari kekeliruan, dari kesalahan, itu direvisi ya, diingatkan oleh Allah Ta'ala lewat wahyu atau lewat para sahabat, misalnya kalau Rasulullah. Kemudian bagaimana atau apa tugas-tugasnya, dan urgensi atau pentingnya kebutuhan kepada risalah mereka. Mereka ini dibutuhkan untuk menjadi contoh teladan. Aturan-aturan yang dibawa oleh para nabi itu adalah menjadi kebutuhan hidup manusia. Dan masuk juga dalam pembahasan bagian ini adalah apa yang berhubungan dengan para wali, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kekasih Allah. Wali itu satu, jama' aulia, orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kemudian juga ada kaitannya dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah hal luar biasa yang diberikan kepada Rasul untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Nah, kalau karomah itu hal luar biasa yang diberikan kepada para wali.
Ini ada pembahasannya di masalah nubuat, serta juga kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit. Ada Al-Quran, ada Zabur, ada Al-Injil, ada Taurat, ada suhuf yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ada Nabi Idris, ya, kemudian ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga mendapatkan juga, ya. Jadi kitab-kitab samawi adalah kitab-kitab yang turun dari langit. Jadi dalam pembahasan ini masuk al-iman bil kutub wal iman bil anbiya, ya, mengimani para nabi dan kitab-kitabnya. Kemudian pembahasan atau bagian yang ketiga adalah ar-ruhaniyat. Segala yang kaitannya dengan masalah-masalah kerohanian. Membahas apa saja yang berhubungan dengan alam supranatural yang kasat, yang tidak bisa dilihat, ya, oleh mata kita, oleh panca indera kita, yaitu alam halus lah, ya. Seperti malaikat, jin, dan juga ruh. Ini tidak bisa kita jangkau. Malaikat dalam bentuk aslinya tidak bisa kita lihat. Jin juga sama, dalam bentuk aslinya tidak bisa kita lihat. Apabila kita dalam kondisi yang normal, kalau kita dalam kondisi kena gangguan jin, bisa saja melihat. Tapi kalau kondisi yang normal kita nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka dia harus diruqyah, harus dinormalkan lagi supaya jasadnya utuh di alam kasar ini, ya, bukan tidak bisa menjangkau di alam halusan. Kemudian yang keempat adalah as-sam'iyat. As-sama' itu segala sesuatu yang kaitannya dengan kita dengar, ya, berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh dan kehidupan akhirat, seperti bagaimana kondisi di alam kubur, tanda-tanda hari kiamat. Jadi di alam kubur itu apakah dia seorang manusia mukmin itu mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan azab kubur, itu wajib kita imani. Itu adalah merupakan pintu masuk yang mengantarkan kita ke kehidupan akhirat. Kemudian asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Yang ini banyak dibahas di surat-surat di juz 30 dalam Al-Quran. Jadi inilah pembahasannya, versi 4 pembahasan ini. Yang ini bukan hal yang baru, maksudnya bukan sesuatu yang sifatnya bid'ah, bukan, ya. Tapi ini memiliki atau mengkondisikan kita supaya lebih mudah mendekati pemahaman, ya, kita masing-masing. Yang itu bisa kita komparasikan dengan rukun iman yang 6 tadi, kan. Baik, berikutnya adalah kita bahas satu persatu. Bagian pertama ini adalah al-ilahiyat, yaitu masalah-masalah ketuhanan. Tentang zat Allah tabaraka wa ta'ala. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia. Dan lebih besar dari apa yang terbersit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Perihal masalah itu kami akan membahasnya secara khusus insya Allah, di mana dalam pembahasan itu Anda akan tahu sejauh mana keterbatasan akal manusia dalam menguak hakikat segala sesuatu. Manusia memang punya potensi, ya. Manusia ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu pada sebaik-baik penciptaan. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, kita diberikan akal, sehingga bisa berpikir, ya. Namun akal kita terbatas, di samping panca indera kita terbatas,
akal kita juga terbatas. Sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, maka akal kita bisa berpikir, ya, mengasumsikan ataupun menggambarkan, memikirkan, itu bisa jadi, ya. Tapi kemampuan akal ini juga harus diimbangi dengan data. Data itu kan ilmu, ya. Maka masing-masing orang berbeda dalam hal keyakinan, itu tergantung pada ilmunya tadi kan. Nah, Allah Ta'ala, sejauh ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala itu juga masih terbatas, sehingga tidak bisa kita gambarkan, ya. Yang intinya kita diberikan rambu-rambu tentang masalah zat Allah Ta'ala ini adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Bahwa Allah itu tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Dan dialah yang mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi ini ada an-nafyu wal isbat, ya. Bagian pertama itu an-nafyu, maksudnya adalah al-khaliq yukhaliful makhluk. Allah sebagai khaliq itu intinya berbeda dengan makhluk. Jangan kita memiliki gambaran-gambaran. Kalaupun misalnya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah digambarkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini jangan sekali-kali kita menggambarkan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluknya. Sama sekali tidak, ya. Jangankan antara khaliq dengan makhluk, antara makhluk saja sama-sama memiliki tangan, tapi berbeda. Manusia punya tangan, binatang juga punya tangan, tapi jauh berbeda antara tangan manusia dengan tangan binatang. Ini sama-sama makhluk, apalagi Allah Ta'ala sebagai khaliq yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis memiliki sifat-sifat. Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki, dalam hadis juga disebutkan. Ini jangan sampai kita gambarkan seperti halnya makhluk, apalagi manusia, jangan sampai. Jadi kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Jadi tidak boleh adamu at-tashbih, tidak boleh menyerupakan, adamut tamsil, tidak boleh melakukan permisalan, tidak boleh, ya. Wa huwa samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini juga tidak boleh kita meniadakan, ya, menolak di antara sifat-sifat itu juga tidak boleh. Kita tetapkan apa adanya sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, tanpa kita simpangkan maksudnya, tanpa kita lakukan penyerupaan, tanpa kita tolak, dan tanpa kita lakukan semacam tajsim, yaitu tidak boleh. Tajsim itu adalah memfisikan, ya, memfisikan itu tidak boleh. Namun cukuplah kiranya kami memperingatkan Anda bahwa akal kita dari yang besar sampai yang paling kecil sangat berguna untuk mengetahui banyak hal, meski kita sendiri tidak sampai mengetahui hakikatnya. Sama misalnya, ini sekedar contoh, seperti listrik, magnet, dan lainnya adalah kekuatan yang kita daya gunakan dan kita ambil manfaatnya. Sementara kita tidak mengetahui sedikit pun hakikatnya, bisa dibaca adalah zatnya, fisiknya. Listrik itu memiliki daya, tapi bagaimana bentuknya, putih, hitam, atau apa, nggak bisa kelihatan, ya. Tapi dia punya dampak, manfaat. Bisa kita bayangkan kalau listrik mati misalnya, apalagi malam hari, lampunya mati, apalagi kalau misalnya sanyo itu
hidupkan listrik, airnya habis, apalagi juga misalnya kebutuhan internet, nggak bisa koneksi wifi dan sebagainya ya. Di zaman modern ini kita punya atau dapat manfaat yang banyak dari keberadaan listrik dan lain-lainnya, tapi nggak bisa menjangkau zatnya seperti apa. Nah, coba kita bayangkan ya, itu hanya makhluk, listrik makhluk, magnet itu makhluk, apalagi yang lain-lain ya. Itu saja kita nggak menjangkau, apalagi kalau zat khalik, sama sekali akal kita tidak bisa menjangkau ke sana. Seorang pakar sepintar apapun tidak akan bisa mempresentasikan kepada Anda tentang hal itu dan akan berkesimpulan bahwa mengetahui zat dan hakikat sesuatu itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Dan cukuplah kita untuk mengetahui karakteristiknya yang menyebabkan kita mendapatkan manfaat darinya. Karakteristik itu adalah ciri-cirinya. Ya, barangkali ini dipelajari ya, saya kurang paham ya tentang ilmu IPA ataupun fisika atau yang lain-lain lah kaitannya dengan masalah-masalah ini sekedar contoh ya, ataupun dari sisi keilmuan yang lainnya, itu cukup kita mengetahui sifat-sifatnya ataupun tanda-tandanya saja ya. Kalau orang kesetrum listrik, nah itu seperti itu tandanya, nah bahkan sampai bisa meninggal. Jadi ada karakteristik, tapi untuk detailnya kita nggak bisa menjangkau ya, sepintar apapun. Nah, jika demikian, kondisi kita dalam menguak berbagai hal yang kita lihat dan kita rasakan, maka bagaimana lagi dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh, ini poin penting ya, bisa dicatat ya, sungguh telah tersesat kaum-kaum yang berusaha untuk memperbincangkan zat Allah. Perbincangan mereka inilah yang menyebabkan mereka tersesat, mendapat fitnah, dan memicu persengketaan di kalangan mereka. Karena mereka berbicara tentang sesuatu hal yang mereka sendiri tidak tahu batasan dan tidak mampu menguak eksistensinya. Nah, nanti perbincangan tentang masalah ini meluas ya, dan perbedaannya itu malah menjurus kepada perselisihan. Ya, misalnya contoh yang mudah itu Ainallah, di manakah Allah itu? Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Apa makna istawa? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan istawa, yang disebut kata-kata istawa adalah istaqarra, yaitu menetap. Ada lain yang mengatakan istaula, yaitu menguasai. Diskusinya panjang di sini. Kalau seandainya Allah itu dikatakan ya menetap, maka seolah-olah, nah ini kan sekali lagi kepada ayat tadi ya, laisa kamitslihi syai'un, seolah-olah Allah itu butuh kepada tempat, padahal Allah nggak butuh ya. Pertanyaan mereka yang menolak bahwasanya Allah itu di atas arsy itu kan diantara dalilnya kan mereka mengkilas balik bagaimana dulu sebelum terjadinya alam raya, sebelum ada dunia, sebelum ada langit, sebelum ada arsy, sebelum ada yang lain-lain. Apakah ada Allah? Jawabannya kan iya ya, karena Allah itu qadim. Qadim itu ada sejak zaman azali. Allah ada, tidak perlu ada penciptanya, tapi Allah ada dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi. Jadi kalau Allah pada saat itu sudah ada sejak awal, kemudian belum ada arsy, Allah tinggal di mana? Nah itu loh, itu pertanyaannya yang dibalik begitu ya. Kalau seandainya dikatakan Allah itu di atas arsy, maka saat ketika arsy belum ada, Allah tinggal di mana? Nah, jadi
dalilnya ataupun perbincangannya panjang ya dalam hal ini. Tentang Allah di atas arsy, tentang Allah mengatakan tidak bertempat, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah mengatakan, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ainama kuntum fasamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, maka di situ ada wajah Allah. Misalnya begitu ya. Kemudian wallahu ma'akum ainama kuntum wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, sebenarnya ini kan masalah menolak takwil ataupun menerima takwil ya. Sebenarnya nggak terlalu ekstrim lah ya. Bagi kaum yang menolak takwil pun juga kadang-kadang menerima takwil ya. Seperti tadi, fasamma wajhullah itu bagi, mohon maaf ya, bagi kaum yang menolak takwil, yang mempercayai Allah di atas arsy tadi, itu pun juga kesulitan. Ainama tuwallu fasamma, kemanapun kalian menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah Allah itu? Itu juga menghadap. Atau ibtigha mardat, misalnya ibtigha wajhillah ya. Kita dalam beberapa teks misalnya kalau beramal, beribadah itu mencari wajah Allah. Wajah itu kadang-kadang juga diartikan oleh orang-orang kaum yang anti takwil itu dengan ridha Allah, pahala dari Allah kan begitu ya. Jadi kadang-kadang juga tidak bisa tidak kecuali kita juga harus mentakwilkan. Nah, jadi perbincangan ini masalah ini luas sekali, maka kita harus waspada. Jangan sampai ini menyebabkan kita tersesat, mendapatkan fitnah dan memicu persengketaan. Ya, cukup ya, kita imani ya, apa adanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang berpikir tentang zat Allah dan memerintahkan untuk memikirkan makhluk-makhluknya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu untuk memperhitungkan kadarnya. Tidak bisa menjangkau ya. Khawatirnya kita karena akal kita terbatas tadi sehingga menjadi gila ya. Naudzubillah min dzalik. Imam Al-Iraqi berkata bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dengan sanad yang dhaif, dan diriwayatkan pula oleh Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dengan sanad yang lebih sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Syaikh, apapun riwayatnya yang jelas maknanya sahih. Jadi ini kalau dhaif dari berbagai macam jalur maka bisa hasan yuwirihi. Saling memperkuat lah. Walaupun teksnya beda, tapi maknanya betul ya, diperkuat oleh teks-teks yang lainnya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir, jumud dalam menganalisa atau penyempitan ruang gerak akal, namun itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan, menjauhkannya dari berbagai pembahasan yang tidak memungkinkan ada sarana ke sana dan tidak akan kuat dalam membahasnya, kendati sebesar apapun akal itu. Dalam masalah akidah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dulu, Islam ini mengangkat dan memberikan posisi kepada akal ya. Dan menurut kaidah, akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan nas atau teks yang sahih. Atau dibalik, teks yang sahih, Al-Quran adalah sahih, hadis yang sahih, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau seandainya ditemukan pertentangan, maka bisa jadi nasnya yang tidak sahih, hadisnya yang dhaif misalnya, ataukah mungkin pemahaman kita kepada teks itu yang tidak tepat atau akalnya yang error ya, yang tidak sesuai dengan kaidah pakem pemahaman umumnya pada umumnya. Nah, jadi masing-masing memiliki keterpaduan ya. Kullun min indillah ya, semua datang dari Allah. Al-Qur'an min indillah, al-hadits minallahi, walaupun
ya, lewat Rasul ya. Kemudian al-aqlu, akal kita adalah min indillah, Allah yang menciptakan, memberikan ilham kepada kita untuk berpikir. Ini merupakan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah yang telah berhasil dalam bermakrifat, mengenal dengan keagungan zat-Nya dan kemuliaan kudrahnya atau kekuasaannya. Asy-Syabili ditanya tentang zat Allah, maka beliau menjawab, dialah Allah yang Maha Esa dan sudah ma'ruf, sudah dikenal sebelum ada batas dan sebelum ada huruf. Artinya tidak perlu diperbincangkan lagi tentang wujud Allah Ta'ala ini. Ini slide terakhir ya. Dikatakan kepada Yahya bin Mu'ad, beritahukan kepadaku tentang Allah. Beliau menjawab, dia adalah Allah, ilah yang Maha Esa. Dikatakan kepada beliau lagi, bagaimana dia Allah itu? Beliau menjawab, dialah sang raja di raja yang Maha Kuasa. Beliau ditanya lagi, di mana dia? Beliau menjawab, dia benar-benar mengintai. Sang penanya tadi bertanya, saya tidak menanyakan soal itu. Beliau bertanya, apa yang selain itu adalah sifat makhluk. Sedangkan sifat-sifatnya adalah apa yang telah kuberitahukan kepadamu. Maka batasi keinginanmu untuk mengetahui keagungan Rabb-mu dengan cara memikirkan makhluk-makhluknya dan berpegang teguh kepada berbagai konsekuensi dari sifat-sifatnya. Jadi beliau tidak mau melanjutkan karena orang yang bertanya itu kan bisa jadi dia memang ingin tahu, tapi bisa juga karena dia menguji. Ya. Kalau ingin tahu kebenaran boleh, tapi kalau untuk menguji itu bisa berdampak yang salah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, jangan bertanya tentang segala sesuatu yang kalau dijawab justru menyulitkan kita. Nah, jadi pertanyaan juga ada batasnya. Ya. Kita bertanya tentang Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu dan tanpa dilandasi keimanan, itu akan fatal akibatnya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya macam-macam, maka kita dianjurkan untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena itu bisikan-bisikan setan yang berusaha untuk memberikan syubhat kepada manusia, ragu-ragu ya. Saya pernah cerita bagaimana seorang muslimah ya, dia sebelumnya muslimah yang paham dengan agama, yang rajin beribadah, tapi pada akhirnya dia ragu dengan takdir Allah Ta'ala, dia menunggu sekian lama jodoh 10-20 tahun dinanti-nanti, ternyata belum datang jodoh, calon suaminya belum ada, akhirnya doa-doanya itu dia menjadi putus asa, dia protes, menyalahkan Allah Ta'ala. Dan bahkan pada titik kesimpulan, kalau begitu Allah tidak ada. Nah ini kan naudzubillah min dzalik ya, sudah sampai kafir kan? Dia karena doa-doanya minta jodoh itu nggak datang-datang, akhirnya menyimpulkan bahwa Allah yang tidak mengabulkan dikatakan tidak ada. Ini kan hati-hati ya. Harus hati-hati. Iman, hidayah yang kita miliki ini mahal harganya. Maka harus kita jaga, kita pelihara dengan baik hidayah yang kita miliki ini, supaya Allah juga merawat dan memberikan istiqomah pada kita. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang diberi hidayah akan ditambahkan hidayah dan akan diberikan ketakwaan ya. Jadi kalau kita berusaha untuk merawat hidayah, maka Allah akan menjaga, menambah hidayah dan memberikan ketakwaan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiq ila aqnitariq wal hadi ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.